Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Ini yang sama-sama kita hormati, kita banggakan guru saya dan guru kita semua, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mawardi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga beliau tetap sehat, afiat dalam naungan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Adinda Tuan Guru Haji Abdul Qadir Jailani. Yang sama-sama kita hormati, Al-Ustaz Sahlan Iha SPD selaku pimpinan pengurus cabang organisasi Nahdlatul Watan Kecamatan Donggat yang berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa. Beliau ini super semangat adik saat ini, subhanallah. Beliau gagah luar biasa, dan semoga juga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap naungi dengan pertolongan para asatidz tokoh agama yang berkesempatan hadir. Semoga beliau juga tetap semuanya dinaungi pertolongan Allah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tokoh masyarakat, ada kiai, kadus dan seterusnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala naungi dengan pertolongan-pertolongan. Anak-anakku, ada juga di sini para wali, sikat hadirin hadirat rahimakumullah. Giruna Sampurayang bukan karena tiang yang pantas sebenarnya untuk menyampaikan, hanya saja mungkin karena panitia dan anak-anakku menganggap ini adalah acara internal Giruna Sampurayang. Dengan mereka juga membuat tema yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya buat tiap pribadi sebagai pribadi yang belajar untuk selalu berkhidmat. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maulidnya kita rayakan di bulan ini, yang mana beliau adalah sosok luar biasa, tidak ada kata yang pas, tidak ada ungkapan yang pantas sesuai untuk mengukir zahir dan batin beliau.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mencontohkan berkhidmat selaku seorang raja, seorang nabi, seorang pemimpin yang tidak meletakkan dirinya sebagai sayyidu qaumihi, sebagai orang-orang yang menjadi raja, jadi pemimpin yang adalah menjadi tuan dan kaumnya menjadi budaknya, menjadi pelayannya. Tapi justru sebaliknya, bahkan beliau dari dunia tidak sekali beliau ditawarkan, dan bahkan para sahabat meminta untuk supaya beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jawabannya adalah menganggap doanya akan mengurangi haknya untuk memberi syafaat kepada umatnya, dan selalu jawabannya adalah hak saya untuk dikabul hari ini akan saya pakai nanti di waktu harus memberi syafaat kepada umat. Maka hadirin rahimakumullah, beliau benar adanya Nabiul Musyaffa', Nabi yang adalah akan terus dan selalu dari dunia membela kita rahmatan lil alamin di masa hidupnya, bahkan setelah wafatnya bermanfaat buat kita semua sampai akhirnya. Sebagian kecil yang digaris bawahi yang diceritakan oleh ahli tarikh, oleh ahli sejarah tentang bagaimana beliau mencintai kita sehingga orang-orang yang namanya mencinta, selalu yang namanya orang yang mencinta itu sudah hukumnya akan menjadi abdun lima wa liman yuhibbuh, menjadi budak bagi yang dicintainya. Kebiasaan tiang pinggir, bahasaan kita, kalau mencintai sesuatu siap saja diperbudak oleh sesuatu itu. Kalau kita menyukai sesuatu, maka siap saja kita menjadi budaknya. Di saat kita menjadi budaknya, itulah yang dimaksud dengan berkhidmah. Kita mencintai anak-anak kita akan memperbudak kita. Kita mencintai harta kita akan memperbudak kita. Maka sebaik-baik yang pantas memperbudak kita adalah Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya. Yang paling pantas menjadi tuan kita, menjadi bos kita adalah Allah dan Rasulnya, secara makna zahiran wa batinan. Karena seperti yang sampaikan Mar'atul Kesabaru, dah akhlak saja. Waktu Aisyah ditanya, Ummul Mukminin ditanya Datu Nasir, kaifa kana akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam, berbeda akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan singkat hanya menjawab, kana khuluqul Quran. Al-Quran, apa yang disebut di Al-Quran, iya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tidak ada yang pantas untuk menceritakan bagaimana luar biasanya beliau. Terus hadirin rahimakumullah, beliau sangat mencintai kita. Beliau meletakkan dirinya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbudak diri sebagai pelayan kita. Apa hak beliau yang beliau ambil di hadapan Allah untuk diri dan keluarganya? Semua yang dimilikinya bahkan dikorbankan, dihabiskan. Anak keluarganya jadi korban demi sampainya ajaran ini ke seluruh penjuru. Harta dari dirinya, dari keluarganya, dari yang dibawa sama Ummul Mukminin tercinta Khadijatul Kubra, dihabiskannya. Apalagi yang tersisa tidak ada, demi berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menuangkan seluruh cintanya kepada umatnya.
Maka hadirin rahimakumullah, kalau orang tua kita mencintai kita, yang konon adalah mencintai kita, sangat mencintai kita, dan tidak terbantahkan bahwa orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita adalah yang sangat mencintai kita, dibandingkan dengan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya setetes air di lautan yang luas. Tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada hari ini akan membiarkan kita dalam keadaan seperti ini. Anak-anak kaum muslimin tidak akan mungkin diberikan main HP guys. Kalau Rasulullah kan ada, membuktikan bahwa memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita. Kalau beliau mencintai kita, coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, di saat kita mencintai anak-anak kita, karena hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayah kita. Secara ruhaniah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dirinya ana abul ruh. Saya ini bapaknya segala yang punya ruh, dan sekaligus itu diantara alasan kenapa istri-istri beliau dari orang-orang yang beriman menyebut istri beliau sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kalau begitu suaminya apanya kita? Bapak kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang kita sangat cintai, kemudian kelakuannya, perbuatannya yang dia lakukan mengecewakan kita, tidak seperti yang kita inginkan. Kita sudah belanjakan dia, belikan pakaian terbaik dan seterusnya. Sementara setelah itu anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita suka. Mau berhenti ibu-ibu? Pertanyaannya, kalau begitu, bagaimana kira-kira berhenti pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya umat potongan marat dan tinggi? Doai andai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ada di sini, kemudian tiba-tiba mempertanyakan kepada kita semua, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan kita alat untuk tetap bisa bersama dengannya sebagai pekayunan? Taraktu fikum amrayni, mau pengadil dua, saya tinggalkan dua perkara. Main termasuk tumbima dan tudillu abada, selama kalian pegang teguh erat peninggalanku yang dua itu, maka tidak akan pernah ada ceritanya kalian menjadi orang yang tersesat. Artinya pasti kita bertemu. Cita jenis apa ini? Paling kalau orang-orang sekarang akan berpikir, kalau saya mati nak kamu makan apa? Muk mati atau kandang? Tahu apa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia jangan sampai tersesat, dan di akhirat harus kepada bareng. Sebegitu pekayunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama kita. Maka hadirin rahimakumullah, pantas tidak kemudian kalau beliau khidmahkan dirinya untuk umat, kemudian kita berkhidmat kepada beliau dengan menjaga akidah kita, menjaga Islam kita, menjaga anak kita, menjaga saudara kita, menjaga keluarga kita, dalam rangka beli pekayunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah kebayang, duhai berhenti pekayunan Rasulullah, bagaimana perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita bicara, dengan cara kita berjalan, dengan cara kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Maka hakikatnya di saat kita menyelamatkan diri dengan menjadi orang-orang pekayunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga berkhidmat untuk Al-Quran, berkhidmat untuk pendidikan, berkhidmat untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita yang kita lakukan dalam rangka mencari halal, ini ada juga diantaranya cara kita berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sederhana hadirin rahimakumullah.
karena menjawab cita-cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkhidmat, menjalankan ajaran-ajarannya, memelihara ajaran-ajarannya, niscaya pasti kita akan sampai kepada titik di mana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena standar pecinta itu pasti akan sampai kepada yang namanya berkhidmat dengan ittiba, berkhidmat dengan mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti gerak-gerik diam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya akan menjadi orang-orang yang tidak akan rida pada diri, pada keluarga apabila terjadi tidak sesuai dengan apa yang disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mari kita berkhidmat dengan terus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik, jadi pribadi-pribadi yang memancarkan bahwa benar kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terlalu menganggap sederhana Rasulullah. Mentersebut Rasulullah dan mentersebut balu ini terkelebat dengan tersebut balu. Yang jelas benar dengan yang dari sekiran dari benar boleh, itu sah-sah saja. Tersebut bola bagi penyuka bola, tapi kan hina sekali di saat disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita biasa-biasa saja, hati kita datar-datar saja. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau disebut umatnya tidak biasa-biasa saja, hati beliau akan tergetar. Beliau akan mempertanyakan pada Jibril, beliau akan mempertanyakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pas yang ini orang salawat, bahkan mulut kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebut nama Muhammad biasa-biasa saja. Apakah Muhammad ini biasa-biasa saja? Tidak, hadirin rahimakumullah. Maka mari kita gapai cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tema yang ditujukan. Mari kita berkhidmat, terus berkhidmat. Apa-apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah itu dalam rangka berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada Rasulullah, berkhidmat kepada sesama untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung-ujungnya nanti akan mencapai pasti ittiba, mengikuti beliau. Karena standar cinta itu pada akhirnya akan sama dengan seberapa kita bisa mengikuti zahir dan batin beliau. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Namun pada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila nama padulikan kata maka dengan menjadi orang-orang yang ittiba pada Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah, kemudian pasti Allah akan mencintai kita dan kita menjadi pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kontek-kontek atur itu besun aturin isi pengajian di bulan maulid bulan lalu Puraya kasar atur bosan sudah belum bin apa karena itu medara dalang senda melingging agama unta tupuk warun tongkel kan Puraya. Jadi kesimpulannya berkhidmat adalah salah satu cara, bahkan di antara rukun perjalanannya para aulia, salah satunya adalah ilmu hak, salah satunya adalah khidmah bil muslimin, al-khidmah bil muslimin. Itu di antaranya. Tidak akan sampai di jenjang titik tertentu di maqamul aulia kalau dalam hidupnya tidak dipakai berkhidmat untuk kaum muslimin. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Sekali lagi mohon maaf para asatidz, para tuan guru. Mulai ini berikut-berikutnya insya Allah dikondisikan supaya jangan tiang yang menyampaikan dan Dona Sampura yang bukan karena yang lebih pantas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan kita adalah orang-orang yang punya diberikan hati yang peka, selalu meniatkan hidupnya adalah dalam rangka berkhidmat
kepada Islam, kepada muslimin, kepada Allah, kepada Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan yang hadir hari ini, malam ini adalah orang-orang yang akan dibukakan hatinya untuk bisa ta'alluq, berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, untuk menjadi orang-orang yang terus akan dipastikan menjadi orang-orang yang istiqamah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, keluarganya dipelihara dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan berkhidmah sebagai orang-orang yang mencintainya, dan beliau mencintai kita, dan Allah juga cinta sama kita, dan sehingga kita dari dunia sampai akhirat, karena hukumnya al-mutabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah akan disatukan di akhirat nanti. Almar'u ma'aman ahabba, orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saling mencintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan kita saling mencintai dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Terima kasih atas perhatian, Sampuraya kali sekali, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.